Santriwati ditelanjangi saat ritual kemben, terungkap alibi Beci saat perekrutan di Ponpes. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormatilah wanita. Tersangka ini kami akan dakwakan tentunya pasal 285 KUHP, junto pasal 65 KUHP, ancaman pidana 12 tahun, atau kedua pasal 289 KUHP, junto pasal 65 ancaman pidana 9 tahun, atau pasal 294 ayat 2 kedua KUHP, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Tentunya dengan adanya penyerahan tersangka yang baru ini, pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akan kami tindak lanjut dengan persidangan. Pelaku kekerasan seksual atau mungkin cabul atau mungkin perkosaan yang sedang DPO harus ditangkap segera, atau lebih segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, apapun caranya. Dia melawan, dia bisa dilakukan upaya. Polri punya aturan SOP-nya. Kalau ini dibiarkan, ini akan merembet, akan menimbulkan yang lain. Sekali lagi tidak usah takut, sekali lagi tidak usah takut menghalangi pelaku-pelaku kekerasan seksual. Ini bahaya. Modus anak kiai rekrut tenaga kesehatan, santriwati disuruh ritual mandi dan dicabuli. Setelah ditangkap, kini terkuak alibi Beci atau MSAT yang dengan kejinya melakukan pencabulan pada beberapa santriwati. Alibi itu dilancarkan tersangka saat akan merekrut tenaga kesehatan untuk pondok pesantrennya. Namun rupanya perekrutan itu malah berujung pada tindakan pencabulan dan juga ruda paksa. Alibi itu dikuak oleh siaran pers Komnas Perempuan yang dikutip Tribun News Bogor Kamis yang menguak kembali soal fakta persidangan pada Januari 2022. Berdasarkan fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Jombang kala itu, terkuak satu fakta mengejutkan. Menurut keterangan para saksi, tersangka melakukan aksi pencabulan dalam ritual mandi kemben. Para santri yang mendaftar sebagai tenaga kesehatan diminta melakukan wawancara internal dengan tersangka. Mereka diwawancarai di Gubung Cokro Kembang, Desa Puri Semanding, Kecamatan Pandaan. Saat itulah Beci memanfaatkan kuasanya sebagai anak kiai untuk mencabuli para santriwati. Di mana para santriwati harus melakukan ritual kemben dengan telanjang bulat. Mereka lantas diminta memakai kemben dari jarit sidomukti dan masuk ke kolam dengan kondisi telanjang dada. Di saat itulah tersangka melakukan pelecehan seksual kepada para korban dengan dalih menyalurkan ilmu. Tersangka juga mengancam korban tidak lulus seleksi jika menolak permintaannya. Alhasil para santriwati ini pun ketakutan diancam seperti itu. Meskipun begitu, 9 santriwati pada tahun 2019 buka suara dan membongkar kekejian Beci atau MSAT. Meskipun pelaku merupakan anak kiai. Pengakuan MSAT atau Beci dalam sebuah akun Twitter @partai_sokmed beredar pengakuan tersangka Beci soal pandangannya terkait pelecehan kepada para santriwati. Dalam penuturannya, Beci mengungkapkan jika ia punya kuasa penuh perihal siapa saja wanita yang dinikahinya. Namun, nikah dimaksud sang anak kiai ini bukanlah nikah secara halal di hadapan penghulu, melainkan kawin. Pengakuan itu diungkapkan MSAT kepada Radio Andika dan kini diunggah ulang oleh akun Twitter Partai Sokmed. Neraka di tangga surga. Fakta di balik kasus dugaan kejahatan seksual di lingkungan Ponpes Sidikia, kata postingan itu. Kemudian akun Twitter itu melampirkan ucapan tersangka jika ia bebas menikah dengan siapa saja yang diinginkan. Karena menurutnya menikah tidak melanggar aturan kemanusiaan apalagi agama. Dengan arogannya dia mengatakan boleh menikahkan dirinya sendiri kepada siapapun yang dia mau tanpa melanggar aturan nilai kemanusiaan. Kata akun Twitter menerjemahkan ucapan MSAT. Faktanya tidak ada di antara korban yang dinikahi MSAT. Jadi yang dimaksud menikah dengan rekaman suara itu ya bisa dimaknai kawin. Di mana berikut adalah kelanjutan rekaman suara dari MSAT. Dari sini bisa disimpulkan pandangannya terhadap ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dilansir dari surya.co.id, Irjen Pol Niko Afinta mengaku ikut terpukul kala melihat 5 korban yang melaporkan Beci. Saat ini Polda Jatim telah menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus pencabulan MSAT alias Beci ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Atas perbuatannya, Beci terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Demikian dikatakan Aspidum Kejati Jatim Sofyan Sele saat konferensi pers di Rutan Kelas 1 Surabaya yang berlokasi di Medaeng, Sidoarjo. Sofyan mengatakan Beci terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Beci didakwa
didakwa dengan 3 dakwaan, yaitu pasal 285 KUHP junto pasal 65 KUHP, ancaman pidana 12 tahun, atau kedua pasal 289 KUHP junto pasal 65, ancaman pidana 9 tahun, atau pasal 294 ayat 2 KUHP junto pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Polri telah menangkap MSAT alias Beci 42 tahun anak Kiai Jombang yang menjadi tersangka kasus pencabulan.